dan juga kita ada DV. Kita nak melihat past journal, apakah DV yang digunakan pakai, apakah IV yang digunakan pakai. Dan kita nak melihat IV yang digunakan pakai 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, adakah ada perubahan-perubahan tertentu. Okay, that's why selalunya saya akan minta ataupun siapa-siapa punya supervisor akan minta kalau boleh melihat jurnal yang terkini. Okay, kita melihat jurnal yang terkini, variable adakah yang terkini. Okay, mungkin kita akan melihat jurnal, contohnya kita lihat jurnal tahun 1980. Example lah, we look the journal that published in 1980. Okay, ini lebih kurang dalam 40 tahun yang lepas. Okay, bila kita ambil variable 40 tahun yang lepas, mungkin that variable tak sesuai dengan 2021. Okay, that's why kita kena pastikan jurnal yang kita baca tu, jurnal yang kita study tu adanya very yang latest one. Okay, sebab kita nak identify that variable yang guna pakai untuk that research adalah betul-betul yang latest. Okay, another one, kita nak find out what is the terminology ya, ataupun dia punya istilah. Kita nak pastikan istilah yang kita guna pakai dalam IV dengan DV almost similar dengan past research. Sama dengan last punya research. Okay. Kalau kita memperkenalkan terminologi yang baru, kita kena find out another journal yang ada relevan dengan kita punya research. Okay, that's why certain terminology ataupun definition kita kena lihat dekat past research. Then another one, kita nak tengok relationship between IV and DV. Whether positive relationship, maybe dia bagi some arguments. Okay, kalau negative relationship, what is argument? Jadi kita nak melihat argument kat situ, kemungkinan ada gaps. Okay, daripada gap itu kita akan buat kita punya study. Okay. Then ada one, testability dengan replicability ni dia adalah dalam another topic ya. Jadi kita tak discuss sangatlah dalam literature review. Tetapi dalam literature review ni kita ambil variable dia sebab reason dia kita nak enhance kita punya testability dengan replicability. Tujuan dia. Then finding research that related to finding of the others. Jadi kita melihat yang kita punya finding others tu adalah lebih kurang sama. Okay, ataupun sebagai guideline untuk kita teruskan kita punya result. Itu reason mengapa kita review. Okay, so far okay kah? Ada soalan? Macam mana kita nak buat? How to do? Bila kita discuss literature review, kita nak tahu juga how to do. Okay, dia adalah about the data source. Okay, data source bermaksudnya sumber sumber data. Macam mana kita nak ambil? Pertama kita kena baca textbook. Okay, kita kena baca textbook. Ini dia sama dengan kita punya research topik. Tetapi textbook ni agak sukar nak dapat. Okay, agak sukar. Mungkin kalau kita akan ada dua adalah journal. Okay, journal ya. Journal yang kita boleh dapat dekat library. Okay, journal few 100,000 journal dan kemungkinan kita akan dapati journal ni 80% ataupun 70% adalah yang kita punya topik. Okay, dia agak mudah. Textbook ni tetapi kita tak boleh access.
relevant kita. One is tesis library ada tingkat 5 ke yang khas untuk lihat research topik. Okay, tetapi research topik ni kita kena cari by manual. Ada juga by e-finding tetapi agak sukar dah dapat. Is proceeding, part, report from government. Report from government ni selalu jarang pakai. Agak-agak mengapa jarang pakai? Muhammad Akmal. Muhammad Akmal ada kat sini. Muhammad Akmal Hakim. Ada. Apa jarang kita pakai report ni. Boleh pakai. Sangat pakai. Sebab apa? Pasal Sebab susah dapat ke tu? satu susah dapat dah. Ada yang latest lah. Dia jarang ada yang latest. Kebanyakan dia buat diguna past data yang lepas. Kebanyakan nak government. Dia why kita jarang pakai sebab kita nak pakai bahasa mana. Kalau kamu tanya Nurul Nazirah. Dr. Tanya Nazirah Ini dah betul. Nurul Nazirah. Betul kan? Betul kan Nurul Nazirah? Nazirah, yes. Ya saya tu. You ada bayar yuran tak? Ada. Kat library? Ada, maksudnya termasuk dalam yuran satu semester. Berapa harga dia sekarang? Satu sem berapa harga sekarang? How much? Tu saya tak lupa pula. Okay. Zaman saya dulu about Lebih doktor. about 200 tak salah saya. Zaman saya dulu lah. Lebih kurang. Semester satu semester. You can bayar dekat, you bayangkan, you bayar approx 200
per person. Kita ada berapa orang student. So how many thousand yang library dapat. So please utilize facility yang di-provide oleh library. Pastikan you utilize. Dekat situ you boleh access banyak. You boleh access Scopus, Avicos, Elsevier, banyak lagi ya jurnal yang lubric yang recognize sebenarnya. So electronic journal ni you boleh access anytime. Please utilize Kalau you just pergi dekat Google saja tak cukup. Okay, mungkin Google ada some limitation sebab Google dia bukan saja untuk akademik, dia juga provide untuk another platform. Tapi kalau kita masuk dalam akademik, guna UEM punya electronic journal, mungkin kita boleh dapat lebih banyak. Then another one, database. Kita boleh dapat juga database dekat library, bibliographic database, abstract database. Okay. So, tapi saya nak bagi tip dekat kamu, bila kamu baca jurnal, kamu kena baca ni dulu. Kamu kena baca abstract dulu. Jangan baca semua terus. You baca abstract dulu sebab dalam abstract tu, dia akan terangkan dia punya research content, dia punya result dan dia punya conclusion dalam satu paragraf. Ini tip lah. Okay. Kalau kamu rajin, kamu boleh baca semua jurnal yang mungkin ada dalam 10 ataupun 11 pages. Tetapi dekat atas sekali tu dia ada satu abstract. Okay, abstract selalunya dalam satu pages ataupun half pages. You baca dekat situ. Baca 2-3 kali tak apa, you faham, bermaksudnya itu adalah explanation about dia punya research finding. Okay. Tak kira dekat mana-mana pun, you pergi dekat abstract dulu. Jumpa abstract, you baca 2-3 kali betapa, at least you faham. Kalau you faham dekat abstract, maksudnya you tak payah baca whole journal lah. Kalau you nak baca whole journal pun boleh untuk support you punya confidence. Okay, the next, macam mana kita nak evaluate literature review ataupun journal. Tetapi yang paling penting saya highlight dekat sini, your topic must be similar with your research topic. Jadi topik yang kita nak cari itu mesti sama. Sama di sini bermaksudnya 60%, 70% ataupun 80%. Kalau kita nak dapat 100% mungkin sukar. So apa yang kita boleh matching kat sini, kita melihat title. Okay, kita punya research title, dan kita melihat content of abstract. Dan kita juga melihat table of content, then number of citations. Okay. Tapi banyakkan kita lihat title dulu. Okay. Kalau title sama, hampir sama dengan kita choose that journal. Okay. Cuma mungkin bidang dia lain-lain. Mungkin ada setengah bidang daripada bidang manufacturing ataupun bidang logistik ataupun bidang finance. Tetapi kalau topik yang sama, kita boleh simpan juga walaupun bidang yang lain. Okay. Sebab kita boleh gunakan sebagai satu argument in case kalau kita nak buat dalam bidang kita, contohnya bidang operation. Mungkin sebelum ni semua dibuat dalam bidang supply chain. Okay. Jadi kita nak lihat topik yang sama di bidang operation. So kita boleh ambil that journal sebagai kita punya reference. Okay, the next, kita kena documented. The why documented ni saya bagi dekat kamu tugasan, then dia akan contribute 10% of total punya mark. Saya cuma bagi dekat you 50%. 50% tu 10% adalah literature review documentation. Okay. Dekat situ kita ada subject, what the issue problem, summarize everything. Dia kita transfer ke bentuk Excel.
matrik pada Excel matrik. Sebelah sini saya bagi contoh macam ni lah. Ini contoh saja. So kita divide kepada numbers. So kita ada authors. Kolom authors tahun. Okay, kita ada country, negara mana. Then the title, research title. Ini journal title lah, bukan research kamu. Then what is conclusion? Then what is the problem gap statement? What is recommendation? So kita akan buat macam ni, dipanggil literature review matrix. Okay. Sama juga yang saya bagi tegasan dekat kamu, ada lebih kurang macam ni lah. Ada 5 kolom tu. This one how kita baca journal dan kita transfer ke bentuk matrix. Okay, jadi tak rugilah. Setiap journal yang kita baca tu kita transfer dan kita boleh buat matrix, summarize dan kita at least kita boleh tahu even though kita baca 30 journal, kita boleh tahu what is the conclusion about our journal, what is the gap of our journal, then how the authors, then which year. Jadi kita lihat kat sini Okay, that's why bila kita baca journal, kita tak boleh baca macam tu saja. Kita baca, kita understood dan kita transfer all dokumen tu, content tu ke dalam bentuk Excel ataupun Word lah, mana-mana tak apa. Daripada segi beberapa finding yang kita perlukan untuk kita punya write up, kita punya research topic. So far ini question, ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada, maksudnya yang ni adalah last slide ni. Slide dah nombor 8. So kita topik literature review ni almost kita dah belajar habis lah. So now kamu tak boleh tunggu apa yang kamu dapat tu kamu proceed step by step. Okay. Dan those siapa yang belum scan, saya share QR code. Cuma nak confirm attendance. Hari ni almost full attendance. Tengku Amanuddin ada? Tengku Amanuddin? Dengan Musya Halidan? Okey, kalau tak ada apa, tiada soalan, so kita habis dekat sini. Mungkin habis awal sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Dokter. Thank you. Thank you, Dokter.